Bab 32 Pertemuan Dua Engyong. Dipublikasikan oleh blog Normi. Orang yang berpikiran luas memang tidak boleh menyempitkannya dengan prasangka-prasangka. Aku sungguh kagum. Sekali lagi Sang Kaucu menjura kepada Chiosan dan diikuti oleh para anggota Mokau yang lain. Chiosan pun tersenyum ramah dan membalas hormat mereka. Diam-diam dalam hati ia memutuskan untuk begitu saja memperlihatkan dan menceritakan pemikiran-pemikirannya. Ia bukan orang yang senang disanjung. Sejak dulu ia memang tidak pernah disanjung. Orang yang tidak pernah disanjung seharusnya senang ketika ia disanjung. Tapi Chiosan tidak. Memang ada sementara orang yang merasa diri mereka tidak pantas disanjung-sanjung. Chiosan adalah salah satunya. Ayo kita semua masuk kembali ke dalam. Bun Tektian, coba tolong kau urus ketiga mayat itu, perintah Sang Kaucu. Siap Ketua, semua menjawab serentak. Kapal bergerak dengan lambat. Hari sudah mencapai tengah malam. Nakoda memutuskan untuk mampir ke dermaga terdekat untuk beberapa keperluan. Chiosan lega juga, karena dia tidak begitu suka naik kapal. Sang nakoda masuk ke dalam bangsal dan dengan sedikit teriak ia berkata, "Siapapun tidak boleh turun ke darat. Ingat kita sedang dalam pelarian. Oleh karena itu kalian harus menjaga agar orang luar jangan sampai tahu. Jangan sampai ada orang yang curiga dengan perjalanan kita." Semua mengangguk mengiyakan. Kapal merapat ke dermaga. Karena bosan menunggu karena sudah hampir sejam lamanya, Chiosan memutuskan untuk keluar dan duduk-duduk ke tempat tadi dia duduk bersama Tio Simlin. Baru beberapa jam saja ia di sana. Tempat itu sudah jadi tempat duduk kesukaannya. Dari situ ia bisa memandang ke segala arah. Ia paling suka di tempat seperti itu. Ketika sedang duduk melamun, telinganya yang tajam mendengarkan sebuah percakapan di bawah. Dua orang sedang bercakap-cakap di darat, tapi karena posisi mereka yang lumayan dekat dengan kapal, Chiosan bisa mendengar obrolan mereka. "Apakah kau yakin mayat yang kau temukan adalah mayat Tuan Ong?" "Saya yakin sekali. Saya sudah kenal beliau lama. Saya tidak mungkin salah." "Ah, kasihan sekali. Saya juga menemukan beberapa mayat yang lain." "Oh ya, siapa saja?" "Saya tidak kenal. Tapi mayat-mayat itu telah dibawa ke rumah Ken Chengchu. Kalau Tuan mau lihat, saya bisa mengantar Tuan ke sana." "Baiklah, ayo." Mendengar percakapan ini Chiosan terhenyak. Pasti mayat-mayat itu ada hubungannya dengan mayat yang mereka temukan barusan. Ternyata ada banyak korban, dan dunia Kamong pasti akan segera heboh. Dalam hati ia menyesalkan sekali hal ini. Karena penasaran, ia memutuskan untuk membuntuti kedua orang itu. Chiosan tidak peduli lagi dengan peringatan nakoda kapal tadi. Toh dia bukan anggota Mokau. Dalam sekali loncat, ia sudah berada di darat. Ini pertama kali ia menguntit orang. Perasaan ini membuatnya malah semakin bersemangat. Kedua orang yang dikuntitnya itu memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang lumayan. Gerakan mereka ringan dan tangkas. Sudah pasti adalah jagoan silat yang lumayan. Chiosan mengikuti mereka dengan berhati-hati. Karena selain berusaha tidak ketahuan orang yang menguntit, ia juga berusaha agar tidak ketahuan orang-orang yang lain. Ia mengikuti mereka menyusuri dermaga, keluar gerbang dermaga, dan kini memasuki kota. Sebuah kota yang ramai, tapi karena telah memasuki hampir tengah malam, tidak terlalu banyak kegiatan yang ada. Chiosan mengikuti kedua orang sambil menghafal-hafal keadaan kota dan jalan yang ia lalui. Masih ada beberapa warung dan penginapan yang buka. Chiosan masih berusaha mengikuti kedua orang di depan, ketika sebuah suara menegurnya dari belakang. "Tuan, harap berhenti sebentar." Chiosan terhenyak. Suara itu tidak mungkin dilupakannya. Ia menoleh. Si pemilik suara itu pun terhenyak. "Liongko, kakak Liong, apa kabar?" tanya Chiosan ramah. "Santai, adik San." Hanya itu kata yang keluar dari mulutnya. Ia nampak tampan dan gagah sekali. Wajahnya masih menampakkan keterkejutan, tapi ia segera bisa menguasai dirinya.
Ternyata benar. Kukira aku salah mengenal orang. Tak kusangka bertemu di sini, katanya. Aku juga, Liongko, kata Chiosan. Beng Liong akhirnya bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Aku menguntit kedua orang di depan, jawab Chiosan. Ia kesulitan menjelaskan. Apapun urusanmu dengan kedua orang itu, maafkan aku harus menghentikanmu sekarang. Ada banyak hal yang harus kau jelaskan Sante, kata Beng Liong. Memang kukira, hanya kepadamu lah aku bisa menjelaskan semuanya, Liongko. Mulailah, ia tersenyum, tapi matanya memandang tegas. Chiosan menceritakan semua kejadian di Butongsan. Tentunya ia tidak menceritakan penyamarannya sebagai Hasan di Lai serta pertemuannya dengan Hu Hujin. Chiosan menganggap hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan Beng Liong. Lalu kenapa kau membela anggota Mokau dan menyerang Butong Enjio Kiam? 5 pedang Butong, tanya Beng Liong. Aku hanya menganggap tidak adil jika 5 melawan 1. Apalagi Buntek Tian sudah tidak bisa melawan, jelas Chiosan. Sejak dulu Butong Pai Enjio Kiam selalu berlima. Melawan 1 atau 1000 orang pun mereka selalu berlima, tegas Beng Liong. Dan apakah Liongko menganggap itu adil? Apalagi mereka menyerang orang yang sudah tidak bisa melawan. Beng Liong diam saja. Dalam hatinya ia tahu itu memang tidak adil. Akhirnya ia berkata, lebih baik kau ikut saja denganku ke Butongsan. Jelaskan semuanya kepada Chiang Bunjin, ketua. Aku ingin sekali, Liongko, tapi ada banyak hal yang harus kulakukan sekarang. Engkau apa masih percaya kepadaku? Tanya Chiosan. Aku juga ingin sekali, Sante. Aku ingin sekali percaya kepadamu. Tapi urusan ini bukan urusan sepele. Hanya Chiang Bunjin yang bisa memutuskan. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi lagi, Sante. Harap maafkan aku, kata Beng Liong. Aku tak ingin melawanmu, Liongko. Aku juga tidak, Sante. Maka kau ikutlah denganku. Luruskan semua ini di hadapan Chiang Bunjin. Biar semua fitnahmu terhapuskan. Dalam hatinya Chiosan ingin sekali pergi bersama Beng Liong. Tapi mana mungkin ia bisa meninggalkan puluhan anggota Mokau yang keracunan? Bagaimana ia bisa mengacuhkan fitnah yang dialami si Dewa Pedang? Ada banyak sekali kejadian yang membuat Chiosan meyakinkan diri untuk melibatkan dirinya. Ini adalah urusan besar. Ia melihat banyak sekali hubungannya dengan kejadian yang menimpa hidupnya sendiri. Sekali lagi maafkan aku, Liongko. Aku tidak bisa, ia menjura. Kalau begitu harap kau maafkan aku. Aku terpaksa harus memaksamu, Sante. Kau tahu bahwa ini bukan keinginanku, tapi perintah Chiang Bunjin adalah membawamu ke Butongsan. Mereka saling memandang, mata bertemu mata, mau tidak mau. Mereka saling mengagumi. Yang satu tampan, gagah, dan berbudi luhur. Yang satu cerdas, bebas, dan menarik. Ku dengar, ilmumu hebat sekali, Sante. Masih jauh dari engkau, Liongko. Mereka diam mematung. Pertarungan dua orang yang mencapai tahap sangat tinggi dalam ilmu silat melibatkan semua hal. Tidak saja ilmu silat, melainkan suasana hati, ketenangan, cuaca, keadaan lingkungan, dan masih banyak lagi. Kaki Beng Liong menekuk, tangan kanan terbuka ke depan, tangan kiri membentuk setengah lingkaran ke atas. Ini adalah kuda-kuda Tai Kepun. Chiosan tidak melakukan kuda-kuda sama sekali. Ia berdiri diam mematung. Anggap saja ini latihan biasa, Sante. Kalau kau kalah dalam 10 jurus, kau harus ikut denganku. Setuju? Tanya Chiosan. Kalau aku yang menang, maka kau bebas pergi kemana yang kau suka. Seumur hidup aku tidak akan memaksamu lagi. Baiklah, Liongko. Chiosan berkata begitu tapi ia tetap berdiri mematung. Tidak ada kuda-kuda sama sekali. Angin dingin menghembus. Harum tubuh Beng Liong yang terkenal itu terhembus bahkan sampai memenuhi daerah di sekitar situ. Awal serangan pertama, Sante. Kata-kata itu baru terucap. Sudah ada 5 pukulan yang ia lepaskan.
Begitu cepat gerakannya, Chiosan bahkan tidak sempat berkedip. Tapi ia tetap tenang. Kelima pukulan itu ia hadapi dengan sebuah elakan ringan. Begitu tahu kelima pukulannya hanya mengenai bayangan, tahu-tahu Beng Liong telah melepaskan tendangan memutar. Entah bagaimana ia bisa melepaskan tendangan dalam posisi tubuh seperti itu, karena tendangan biasanya dilepaskan dengan posisi tubuh condong ke belakang. Beng Liong bisa melepaskan tendangan saat tubuhnya sedang condong ke depan. Melihat kelihayan ini, Chiosan kagum sekali. Jurus Beng Liong penuh perubahan dan spontanitas yang mengagumkan. Belum lagi kecepatannya sama sekali tidak di bawah siapapun. Angin yang dihasilkan oleh pukulan dan tendangan Beng Liong terasa hangat, memperlihatkan tenaga dalamnya yang sangat tinggi. Di pihak lain, Beng Liong pun tidak kalah kagum dengan kecepatan dan kelincahan Chiosan. Elakan yang dilakukan Chiosan sangat tepat dan efektif. Tidak ada gerakan yang sia-sia, tidak ada gerakan tambahan. Kebakaran, kebakaran. Terdengar teriakan orang-orang. Teriakan itu masih jauh, tetapi telingan kedua orang ini sudah mampu mendengarkannya. Gerakan Beng Liong menjadi sedikit lambat, mungkin karena terpengaruh teriakan itu. Kau mendengarnya, Liong Ko? Bagaimana kalau kita hentikan dulu pertempuran ini? Tanya Chiosan. Baiklah, ayo kita lihat ada kejadian apa. Siapa tahu ada yang butuh pertolongan, tukas Beng Liong. Secepat kilat mereka melesat, hanya menyisakan bayangan yang bergerak dengan sangat lincah. Masing-masing saling mengagumi ginkang yang lain. Chiosan semakin berdebar hatinya ketika disadarinya kebakaran itu terjadi di dermaga. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan para anggota Mokau. Dan benar saja, kebakaran itu berasal dari kapal yang tadi dinaikinya. Dengan perasaan bercampur aduk dan tidak memperdulikan apapun, Chiosan sudah melayang naik ke atas kapal. Api berkobar di mana-mana. Harapan yang tersisa adalah menyelamatkan orang yang ada di kapal. Beng Liong tadi sempat mencegah Chiosan untuk naik, karena ia melihat api sudah sangat besar. Tapi melihat Chiosan yang sudah berada di atas kapal, Beng Liong pun turut naik. Keadaan di atas kapal sangat mengagetkan mereka berdua. Mayat ditumpuk-tumpuk di dalam bangsal besar dan terbakar habis. Bau daging terbakar bercampur dengan asap dan bebauan lain yang sangat menusuk pernapasan. Baru kali ini mereka melihat pemandangan sekejam dan semenyedihkan itu. Chiosan terpaku dan termenung, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ketika Beng Liong menyentuh pundaknya dan mengajaknya pergi, ia pun sendiri menjadi terpaku. Sebuah tulisan di tembok kapal kayu itu diukir dengan pedang, walaupun mulai terbakar api, terlihat dengan sangat jelas. Hancurlah kalian manusia iblis Mokau. Jayalah BUTONGPAY dan dunia persilatan. BUTONGPAY BNG Liong. Kedua orang itu masih berdiri mematung, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang lain pun sudah naik ke atas kapal. Mereka pun tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Pemandangan ini terlalu kejam dan terlalu tidak masuk akal. Mereka masih sempat berusaha mencari-cari kehidupan di dalam kapal, tetapi akhirnya menyerah dan melompat keluar. Kapal telah tenggelam hampir separuh, dan air telah mencapai lutut mereka. Begitu sampai di darat, Beng Liong baru memperhatikan orang-orang yang tadi masuk dan ikut menolong di dalam kapal. Si Hek Tiao, sang Raja Wali Hitam, beberapa orang lain adalah anak buahnya. Ken Xiao Liong, Cheng Chu, kepala perkampungan, Liong Tian beserta beberapa orang anak buahnya. Mereka semua memandang hancurnya kapal yang tenggelam dengan sangat cepat itu. Tapi posisi mereka semua mengelilingi Chiosan dan Beng Liong. Bisa terbang pun mereka tidak akan mungkin lolos. Orang-orang pun sudah sangat ramai melihat kejadian ini. Beng Liong Chiohe, Tuan, bisakah Chiohe menjelaskan apa yang terjadi di atas sana? Tanya Ken Xiaolong yang biasa dipanggil Ken Cheng Chu. Boan Seng, yang muda, panggilan untuk merendahkan diri sendiri. Sendiri datang ketika api sudah sangat besar. Boan Seng datang bersama adik seperguruan Boan Seng. Jawab Beng Liong. Ini adik seperguruanmu, siapa namanya? Tanya Ken Seng Chu.
Nama Buan Seng. Asan. Tuan, jawab Cio San cepat. Menyebut nama asli nanti hanya akan menimbulkan masalah. Bisa kau jelaskan apa arti tulisan di tembok itu? Kami semua sudah membacanya. Kali ini si Hek Tiao yang bertanya. Kami berdua pun terkaget-kaget melihatnya. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tidak mungkin kami percaya ada pemandangan sekejam itu, jawab Beng Liong. Tapi itulah yang terjadi, bukan? Setelah aku periksa beberapa kamar, aku sangat yakin kalau itu memang kapal milik Mokau. Entah ada dendam apa antara Bu Tongpai dengan Mokau, tapi perbuatan demikian itu terlalu kejam, kata si Hek Tiao dengan pandangan tajam. Matanya ini memang sangat tajam. Mungkin karena itulah ia dijuluki Raja Wali Hitam. Tentu saja mungkin karena hidungnya yang terlalu mancung, serta dagunya yang terlalu maju, sehingga hampir membentuk paruh burung. Demi Tuhan kami orang Bu Tongpai tidak mungkin bertindak sekejam itu. Wajah Beng Liong masih tenang, tapi matanya sudah mulai menunjukkan kemarahannya. Tapi fakta dan bukti sudah terlihat jelas. Kau dan adikmu adalah orang yang ada di atas kapal saat kami naik. Tidak ada seorang lain pun selain kalian. Tulisan di tembok kapal pun sudah terlihat jelas, bukan? Si Hek Tiao sudah membunyikan jari-jarinya. Jika kami membunuh orang, kami pasti akan mengakui. Buat apa bertindak pengecut? Beng Liong masih tetap tenang, tapi posisi tubuhnya pun kini sudah mulai bersiap-siap. Dia berkata perlahan pada Cio San, "Santai, jika nanti bergebrak, kau pergilah. Jangan sampai kau jadi tersangkut masalah ini." Cio San menjawab, "Jika Liong Kong memotong leherku, tetap saja aku ingin turut campur," senyumnya. Tulisan di tembok sudah sangat mengakuinya. Kau tak usah mengelak lagi. Walaupun kami tidak suka orang Mokau, pembunuhan sekejam itu sudah keterlaluan. Kau merusak nama baik orang-orang Kamou. Kau menodai kehormatan dunia persilatan. Apakah pantas kau disebut orang bulim? Cio San berkata kepada Beng Liong. "Liong Ko, percuma kau berdebat dengan nona-nona ini. Berkata apapun kita tak akan dipercaya." Ia berkata seperti orang-orang di sana tidak bisa mendengar. Tentu saja wajah mereka semakin merah padam. Wus, serangan cakar si Hek Tiao langsung mengarah ke tenggorokan Cio San. Ucapan Cio San tadi sangat menyinggung hatinya. Apalagi ia memilih Cio San karena tadi Beng Liong mengatakan Cio San adalah adik seperguruannya. Tentu saja ilmu silat Cio San pasti di bawah Beng Liong, pikirnya. Yang lain pun bergerak mengeroyok Beng Liong. Ken Cheng Chu mengeluarkan sepasang pedang tipisnya. Pedang itu menyambar dengan cepat, tapi tentu saja tidak cukup cepat bagi Beng Liong. Dengan satu gerakan lincah, ia sudah menghindari 7 tusukan pedang Ken Cheng Chu, sekaligus menghindari serangan pedang dan golok beberapa orang anak buahnya. Para penyerang menyerang dengan ganas, tapi mereka pun tidak malu mengakui betapa lihai dan hebatnya kedua orang yang mereka serang. Cio San memutuskan untuk hanya menggunakan jurus-jurus Bu Tongpai. Ini untuk menjaga jangan sampai timbul kecurigaan mereka yang menyerangnya. Melihat itu, Beng Liong tersenyum kepadanya. Ia mengerti maksud Cio San. Kini telah sampai jurus ke-8. Para penyerang mengeluarkan jurus-jurus yang semakin brutal. Cio San dan Beng Liong pun hanya menghindar saja. Dalam hati mereka sepakat untuk tidak memperkeruh suasana. Melihat kedua orang ini hanya menghindar saja, para penyerang ini malah semakin bersemangat. Mungkin dalam hati mereka merasa di atas angin. Tahan serangan, terdengar teriakan. Semua orang lantas menghentikan serangan. Ketika menoleh ke asal suara, mereka melihat seorang Wesio, biksu tua. Semua orang di sana mengenalnya, kecuali Cio San. Ia sama sekali tidak mengenal tokoh-tokoh persilatan. Salam, Hong Sam Totiang, panggilan untuk orang terhormat dan dituakan, kata Beng Liong sambil menjura. Oh, jadi ini yang namanya Biksu Hong Sam, orang kelima dari Xiao Lim Pai, pikir Cio San dalam hati. Ia kagum juga, Hong Sam Wesio sudah tua, tapi wibawanya sungguh terpancar dari wajahnya yang teduh. Jika ini orang kelima, bagaimana dengan orang pertamanya, batin Cio San? Xiao Lim Pai memang sangat hebat.
Tatapan matanya saja sudah membuat orang segan. Suara yang tadi ia keluarkan sudah sanggup menghentikan pertarungan. Ia bahkan belum bersilat. Para Wuhan, orang gagah, sekalian, harap menahan diri, kata Hong Samwesio. Semua orang tidak sadar mengangguk. Maaf Pincang, aku turut campur. Tapi mengapa tuan-tuan berkelahi sesama sendiri? Perkataannya halus dan sopan. Mau tidak mau, yang menjawab pun harus lebih sopan. Siapa lagi yang bahasanya paling sopan dan tutur katanya paling halus di antara mereka yang bertempur itu selain Beng Liong? Maka dialah yang kini menceritakan semuanya. Setelah mendengarkan, Hong Samwesio berkata, "Saudara-saudara, mengenai Beng Liong dan adiknya ini, Pincang bisa bersaksi bagi mereka." Semua orang mendengarkan. Beberapa saat yang lalu, Beng Liong dan Pincang sedang bercengkrama. Kami tidak sengaja bertemu di penginapan. Beng Liong dan Pincang membahas banyak kejadian yang terjadi di dunia Kangou. Sepanjang sore sampai malam kami terus mengobrol. Lalu tahu-tahu ada orang lewat di depan penginapan kami. Beng Liong bilang bahwa mungkin saja itu adik seperguruannya yang sudah lama tidak bertemu. Ia lalu menyusul adiknya itu. Lalu saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, terdengar teriakan kebakaran dari arah dermaga. Mereka berdua pun segera lari ke arah dermaga. Dilihat dari waktu dan penempatannya, walaupun punya ilmu seperti dewa pun, tidak mungkin Beng Liong bisa berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Untuk itu, Pincang berani bersumpah, tegas Hong Samwesio. Siapapun di dunia ini pasti percaya dengan ucapannya tanpa ia harus bersumpah sekalipun. Mengenai tulisan di tembok kapal, Pincang yakin, pasti ada orang yang memfitnahnya. Kita sudah tahu kegagahan dan sepak terjang Beng Liong Engiong, Satria. Selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan aturan dunia persilatan. Jika yang berbicara Hong Samwesio, semua orang mau tidak mau harus setuju. Maka Pincang dengan sangat meminta, untuk para Wuhan, orang gagah, sekalian untuk menyudahi saja kesalahpahaman ini. Semua orang mengangguk setuju, dan saling meminta maaf. Mereka akhirnya semua pergi dan hanya meninggalkan Beng Liong, Chiao San, dan Hong Samwesio. Keramaian sudah berakhir, kapal yang terbakar itu sudah tenggelam seluruhnya. Hanya pengurus dan petugas dermaga yang kini mulai berkumpul untuk mengangkat bangkai kapal. Ketiga orang ini masih termenung memandang tempat kapal itu karam. Entah bagaimana perasaan Chiao San. Ia meneteskan air mata, walaupun baru mengenal orang-orang Mokau selama beberapa hari. Perasaannya sudah sangat dekat dengan mereka. Tapi Chiao San berusaha menahan kegundahan dan kemarahan hatinya. Ia bukan anak kecil yang harus menangis meraung-raung. Tapi ia juga bukan orang tak berperasaan yang diam saja melihat kekejaman yang terjadi kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua terdiam. Kekejaman ini entahlah apa maksudnya. Hong Samwesio akhirnya membuka percakapan. "Jadi Chiao He, Tuan, yang bernama Chiao San?" tanyanya. "Benar Totiang, Wan Wei, saya, panggilan untuk merendahkan diri, yang bernama Chiao San," jawab Chiao San sambil menjura. "Terima kasih atas pertolongan Totiang. Kali ini Beng Liong yang menjura. Kalian berdua adalah pendekar-pendekar muda yang sangat berbakat. Pincang banyak mendengar cerita tentang kalian. Semoga kedepannya, dunia Kangou menjadi lebih baik," puji Hong Samwesio sungguh-sungguh. Ia melanjutkan, "Beng Liong, kau kini merasakan hal yang sama dengan Chiao San bukan? Kau merasakan rasanya difitnah dan tak mampu menjelaskan bukan?" "Benar Totiang, semua ini menyimpan banyak rahasia. Wan Wei sekarang percaya dengan Chiao San. Jika ia mau pergi, Wan Wei akan melepaskannya dengan rela," kata Beng Liong. Mereka berdua tersenyum. Chiao San malah berkata, "Maafkan kelancangan Wan Wei, Totiang. Apa yang membuat Totiang terlambat sampai kemari?" tanya Chiao San. Hong Samwesio memandang Chiao San dengan penuh kekaguman. "Tajam sekali pemikiranmu, Chiao San. Mari ikut Pincang, akan Pincang jelaskan dalam perjalanan."